Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Hari ini saya kedatangan sebuah smartphone lagi dari brand Samsung ya teman-teman ya. Lebih tepatnya ini adalah Samsung Galaxy A22 5G. Gimana performancenya dan juga kameranya kita akan kulik bareng-bareng ya teman-teman di video ini. Untuk itu tonton dan jangan skip-skip ya teman-teman. Selanjutnya, sebelum kita bahas performancenya, ayo kita bahas dari sisi desainnya terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk displaynya sendiri, ini Samsung menggunakan layar TFT ya teman-teman ya. Sangat disayangkan sih, handphone mid-range tergolong dengan harga 2,6 sampai dengan 3,2 juta ya kalau nggak salah. Kemarin Desember ini terhadap harga terupdate-nya sekitar di angka segitu ya teman-teman ya. Harganya sekitar 2,9 sampai dengan 3,2 juta untuk varian 4 GB, 128 GB dan juga 6 GB ROM dan 128 GB ya. Sangat disayangkan layarnya masih TFT ya teman-teman ya, belum IPS ataupun belum AMOLED. Namun ternyata mungkin kualitas TFT yang digunakan di Samsung A22 5G ini masih tergolong yang terbaik ya teman-teman ya. Karena secara kerapatan pixel dan juga tampilan menu-menunya ini nggak ada yang pecah di layarnya, dan juga kecerahannya juga tergolong bagus ya teman-teman ya. Ini baru sekitar 50% kecerahannya, dan ini ketika 100%. Memang sekilas kalau kita perhatikan ya, ketika sudah 100%, warna yang dihasilkan akan sedikit memudar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cermatin di sini warnanya agak sedikit memudar. Namun so far ya, kalau digunakan daily untuk aktivitas harian ya, ini nggak akan terlalu terlihat ya teman-teman. Dan masih bicara tentang desainnya teman-teman ya, di bagian Infinity V display lah bahasanya kalau di Samsung ya, kayak drop notch juga kayak tetesan air untuk menyimpan kamera depannya, dan bezel kanan kirinya relatif lebih tipis, namun di dagu bagian bawahnya tetap gede ya teman-teman ya, tetap lebar. Dan kemudian di samping kanan itu ada tombol on off di sebelah sini, kemudian volume up and down. Di bawah ada speaker yang nanti kualitasnya juga lumayan bagus ya teman-teman kalau untuk kedengerin musik ataupun YouTube. Ini ada USB, ini sudah USB Type C teman-teman, dan ada jack audio dan mikrofon juga. Kemudian di sini ada ini ya teman-teman ya, untuk menyimpan kartu kita, apa itu, micro SD ya teman-teman ya. Dan di sini ada speaker depan, ada kamera di bagian belakang teman-teman ya. Ada di sini triple ya teman-teman ya, triple kamera ya. Ada 48 megapiksel, 5 megapiksel, dan kemudian juga ada 2 megapiksel lagi untuk depth. Selanjutnya teman-teman ya, untuk Android-nya sendiri ya teman-teman ya, di sini udah menggunakan Android 11, kemudian kita bisa upgrade sampai dengan Android ke-13 dengan skin One UI ya teman-teman ya. One UI. Jadi kalau Samsung itu pakai skin Android namanya One UI otomatis. Kalau saya sendiri sih saya suka banget One UI ya teman-teman, karena memang tampilannya simple, kemudian juga intuitif, gampang banget kita searching menu tanpa harus scroll kanan kiri, kita bisa langsung tahu mana yang akan kita mau tuju, apa yang kita mau cari. Misalnya YouTube tinggal cari aja, kemudian juga akan muncul seperti Ration app seperti ini yang terakhir kita buka. Kalau misalnya kita mau lihat untuk tentang ponselnya, ini adalah Samsung Galaxy A22 5G dengan nomor IMEI yang terdaftar juga di Kemenperin ya teman-teman ya. Aman karena memang diproduksi dan juga dijual resmi di Indonesia. Saran saya, daripada beli smartphone flagship kemudian juga tapi blank market dan tidak terdaftar IMEI-nya, lebih baik beli yang resmi-resmi aja deh ya teman-teman, supaya aman, nggak keblokir. Karena repot kalau keblokir IMEI-nya, nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa telepon, nggak bisa WA dan lain sebagainya lah yang berhubungan dengan jaringan. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk chipsetnya teman-teman, smartphone ini menggunakan chipset MediaTek dari Dimensity 700 ya teman-teman ya, dengan fabrikasi 7 nanometer ya. Nggak salah dengar teman-teman, sekarang memang lagi rame smartphone itu ngusung chipset baru ya, yang powerful itu dari MediaTek Dimensity, yang ada yang 700, ada yang 900, ada yang bahkan 2000 yang terbaru ya teman-teman ya, yang 5 nanometer itu
core-nya lebih kencang lagi, lebih cepat lagi, dan juga biasanya GPU-nya juga lebih bagus lagi. Tujuannya untuk apa sih bang? Ya tujuannya untuk multitasking dan juga gaming ya teman-teman ya. Biasanya kalau orang udah pakai MediaTek larinya untuk gaming. Ya walaupun kalau banyak yang bilang reviewer baik itu di Indonesia atau luar negeri, yang namanya Snapdragon pasti jauh lebih bagus dibandingkan dengan MediaTek. Yaitu tergantung dari masing-masing person ya teman-teman ya. Kalau untuk main game-game ringan gimana bang? Otomatis aman ya teman-teman ya. Otomatis aman. Di sini saya belum download, nanti saya akan coba download dan install game Mobile Legend teman-teman ya. Mobile Legend game 1000 umat manusia, 1 juta 2 juta mungkin ya, banyak banget orang yang main game itu. Dan juga nanti main Stumble dan main game-game yang ringan lainnya. Selanjutnya coba kita lihat dulu teman-teman ya dari kameranya. Kameranya sih terlihat di atas kertas sangat powerful ya teman-teman ya. Kamera depan 8 megapiksel, kamera belakangnya itu 48 megapiksel ya teman-teman ya. Coba jeprek dulu bunga-bunga di samping sini. Oke. Coba lihat lagi, ini ultra wide-nya jalan juga teman-teman. Wide-nya juga jalan. Coba dengan kalau ada kamera makronya jarak dekat enak ya teman-teman. Nah, sambil contoh nih ya, ini makronya gerak ini teman-teman kameranya. Nah, lihat detailnya teman-teman ya, detailnya dapat banget. Ini kalau ada kamera makro, dia bisa untuk benda-benda yang kecil-kecil seperti ini juga ya teman-teman ya. Jadi lebih detail, lebih jelas lagi terlihat, walaupun ya samping kanan kirinya agak blur dikit ya, agak bokehnya dapat lah. Dan kemudian coba kita cek untuk kamera depannya teman-teman ya. Cek kamera depannya. Wah, pakai timer nih. Coba kita cek kamera depannya teman-teman ya. Kamera depannya kualitasnya ketika kita scale up ya skin tone-nya berubah banget ya teman-teman ya, karena ini dalam ruangan lampu saya matiin dan cuman mengandalkan dari softbox yang di atas ini teman-teman ya, cuman mengandalkan softbox yang di atas. Jadi skin tone-nya sih kayak saya lihat sih berantakan ya teman-teman ya, dan detail di muka saya juga berantakan, kayak di alis, kemudian juga di rambut ini udah ngeblur ya teman-teman, dan juga banyak sekali noise-nya ya teman-teman ya, di kanan kiri, di kulit, di mana-mana ya teman-teman. Coba nanti kita lihat bagaimana performance-nya kamera depan dan juga belakang daripada Samsung Galaxy A22 5G ini ketika dipakai di outdoor ya teman-teman ya. Dan ini perekaman menggunakan Samsung Galaxy A22 5G di resolusi Full HD 30 fps ya teman-teman ya. Kalau dilihat di layar sih stabil ya teman-teman, namun kayaknya oversaturasi ya teman-teman ya. Dan ini suara langsung dari mikrofon ya, Samsung Galaxy A22 5G. Kita lihat kestabilannya ya teman-teman ya, di resolusi Full HD 30 fps ya teman-teman ya. Coba kita cek autofocus ya teman-teman ya. Selanjutnya coba kita tes gaming Mobile Legend dulu ya teman-teman ya. Game jutaan umat ya yang main. Game bagus, FPS-nya juga bagus, di sini berjalan lancar ya teman-teman ya. Dan kita dapat settingan di refresh rate tinggi dan juga grafis tinggi. Smartphone yang kemudian bukan ini ya teman-teman, udah masuk mid range itu sebenarnya performanya udah nggak perlu diraguin lagi, apalagi udah pakai Dimensity ini ya teman-teman 700 ya. Jadi harusnya untuk main game Mobile Legend mau lagi war ataupun sekedar lagi ngancurin turret ataupun ngebuff, ini pingnya lumayan bagus ya teman-teman ya, di 60, 62, 61 gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi tergolong masih bagus banget kalau cuma untuk main game ringan seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman mau main game, beli handphone ini untuk main game, untuk foto video juga masih oke. Masih ngangkat banget lah smartphone-nya untuk game-game ringan seperti Mobile Legend ini. Gitu ya teman-teman ya. Grafisnya bagus, kemudian juga efek daripada skill-skillnya juga bagus. Dan jangan lupa smartphone ini adem juga teman-teman. Adem juga ya teman-teman ya. Smartphone ini kita gunain aman, adem, nggak panas. Beda dengan Samsung Galaxy ini ya teman-teman ya. Samsung Galaxy S21 Ultra yang pernah aku pakai, itu pakai chipset buatan Samsung sendiri yakni Exynos 2100.
tapi panasnya kayak setrikaan teman-teman. Ini ketika pakai MediaTek, wah enak banget teman-teman. Ayo kita hajar, kita gas, masukin, hup, iya dapat, mundur lagi teman-teman, kabur. Ini skillnya Zilong ini cuma untuk kabur aja teman-teman, ultinya ya, kabur menyerang dah. Kalau udah kebakar, tungguin aja, kalau nggak kabur dia nyerang. Mantap teman-teman. Sorry, speakernya ketutup ya teman-teman ya, speakernya ketutup. Speakernya juga bagus. Nah, suaranya jelas ya teman-teman ya, detail banget. Nah, ini speakernya dari tadi ketutup. Kalau teman-teman mau dengar, ini speakernya juga jelas, detail banget ya. Kita kejar, yut, nah dapat kawan, mantap. Kesimpulannya teman-teman, kalau memang teman-teman ada budget ya 3 jutaan atau 2,9 ya jutaan, mau ngambil handphone Samsung yang durability-nya bagus, kemudian juga daya tahannya sudah terbukti ya, karena Samsung memang brand yang lama banget bertahan di industri smartphone, dan juga Indonesia salah satu pasar besar daripada Samsung, ya nggak masalah teman-teman. Service centernya banyak, kemudian juga tokonya juga banyak, jadi kita bisa komplain kalau misalkan nanti ada kerusakan, itu lebih nyaman dibandingkan dengan brand-brand yang service centernya jarang banget kayak Xiaomi, kemudian juga mungkin Infinix yang belum ready dan besar seperti Samsung. Jadi yang pertama, kekuatan brand itu sendiri dan support dari service centernya. Kalau teman-teman udah yakin punya budget segitu, pengen handphone Samsung dengan baterai yang juga gede ya teman-teman ya, 5000 mAh, ya udah ambil ini aja. Layarnya juga TFT, itu otomatis akan menghemat baterai yang ada di Samsung Galaxy A22 ini teman-teman. Dan juga mau jangka panjang penggunaan karena udah 5G, ya teman-teman ambil ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan layar TFT, kemudian juga layar bentuknya yang masih drop notch seperti ini, kemudian back covernya masih plastik, ya teman-teman bisa ngambil aja, saran saya, mantan flagship seperti yang saya gunakan untuk record video ini, Samsung Galaxy S10 Plus. Teman-teman masih bisa cari, naikin sedikit budgetnya mungkin di angka 3,5an, naikin 500an atau sekitar 600.000, teman-teman bisa dapat mantan flagship dengan performance yang jauh lebih bagus. Backdoor kaca, kamera 12 megapiksel tapi yang bener-bener fix dan juga bagus untuk record video, untuk foto dan juga bagus. Yang pasti performance-nya jauh lebih bagus karena dia menggunakan Exynos yang lebih cepat dibandingkan dengan MediaTek yang ada di Samsung A22 5G ini teman-teman. Itu mungkin kesimpulan dari saya ya. Adapun kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf, dan kalau misalkan ada koreksi dari teman-teman bisa bantu banget di support di komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai dengan menit-menit akhir ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.